Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah dari semester 2B akan menjelaskan salah satu pertanyaan pada UTS minggu kemarin, yaitu mengenai pembagian hukum pidana material menurut Profesor Moljatno, yaitu terdiri dari yang pertama, ada perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, ada pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Yang ketiga, ada sanksi pidana atau criminal procedure. Perbuatan menyangkut pertanggungjawaban yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan asas kesalahan, karena mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Adapun selanjutnya menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Ada poin A, tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dipidana atau dihukum. Poin B, larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, ada peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Poin A, tidak boleh berlaku surut. Poin B, menjamin individu dari sewenang-wenang penguasa. Poin C, sanksi pidana merupakan pelaksanaan atau duang. Menurut tempat, locus delicti atau daratan, negara perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI udara di atas wilayah negara. Unsur objektif, perbuatan atau kelakuan akibat yang terjadi syarat mutlak dari delik unsur melawan hukum unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana unsur yang memberatkan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya mengenai unsur subjektif, yaitu kesengajaan, kealpaniatan, maksud dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-7. Untuk itu diperlukan ukuran yang dapat didasarkan pada poin yang pertama, penentuan subjektif, yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi, pandangan atau pengetahuan pelakulah yang dapat menentukan akibat dari suatu sebab. Selanjutnya, tokoh pandangan ini adalah von Kris. Poin B, penentuan objektif, yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadi suatu akibat. Sekian review materi UTS dan review materi pertemuan ke-7 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.